KTP, NPWP, dan sebagainya. Totalnya ada 13 kartu. Contoh misal, panjenengan punya NPWP berarti nanti masuk di data itu. Panjenengan punya vaksin, otomatis ada di HP. Panjenengan punya KTP, jadi kedepannya gitu Pak Bu, ini kedepannya, tapi bukan tahun besok 2024, enggak. Kedepannya semua ini sudah tidak dicetakkan kembali. Tapi untuk tahun kapannya kami belum tahu. Ini nanti mengikuti pemerintah. Jadi semua data nanti itu ada di HP. Daftarnya Mas. Daftarnya untuk KTP digital ini nanti cukup KTP dan HP. HP-nya itu nanti di bawah versi 9 Android Mas. Di atas versi 9. Kalau di bawah versi 9 itu udah bisa untuk yang KTP digital. Jadi kedepannya itu KTP yang seperti ini sudah tidak dicetakkan. Nak sing mbah-mbah piye Mas? Sing mbah-mbah mboten usah dipikir. Contoh misal ngeten. Ibuke kula niku asli petani. Lah daripada jatine wedhuse kula didol gawe nukoke HP ibu lak yo eman-eman. Dadose ngeten. Negara niku sampun detek. Negara niku sampun detek berapa total warga yang sudah punya HP Android. Itu kan kedetek oleh negara. Nah, kenapa diprogramkan KTP digital? Saat ini ngeten Pak. Satu HP, satu KTP, kalau negara beli itu buat minimal aja 50.000. Kalau se-Indonesia Raya, berapa ribu triliun yang dihabiskan? Berapa ribu triliun? Makanya ini mau diprogramkan KTP digital. Enak jenengan, enak piye? Jenengan ke Madi. Nah niku Madi niku loh. Kenapa enak di jenengan? Contoh misal, jenengan mau ke kecamatan itu jauhnya minta ampun. Jenengan mau ke kecamatan itu jauhnya minta ampun. Nah, hari ini jenengan cukup kesini nanti ada petugasnya, tidak susah. Enak. Lah, matur suwune karo sapa? Karo Mas Andris, karo Mas Bowo mawon. Nah, kula niku tugasé kula kalih Mas Wadi memang ngeten iki. Jadi kami berharap jenengan itu juga nantinya sadar administrasi. KTP nanti semua sudah masuk di HP. Kedepannya juga ada surat nikah masuk di HP, NPWP, SIM, surat nikah, banyak. Totalnya 13 kartu yang jenengan punya. Kalau jenengan belum nikah, contoh misal kayak Mas Bintang, berarti surat nikahnya nggak masuk. Karena dia belum punya surat nikah. Mas Bintang kok belum vaksin, otomatis ya surat vaksinnya tidak masuk di HP. Itu yang KTP digital. Jadi monggo nanti jenengan juga untuk membuat KTP digital. Yang kedua, ini tentang BPJS Ketenagakerjaan. Desa saya itu, Desa Kawengen, itu sudah desa sadar BPJS Ketenagakerjaan. Kok desamu sadar, laliannya kurang sadar Mas, bukan seperti itu Mas. Sadar tentang arti BPJS Ketenagakerjaan. Jadi Bapak Ibu, setiap ini cerita paling fatal cerita paling fatal. Setiap orang di Genurit ada orang meninggal, itu semua sudah disantuni oleh pemerintah. Santunannya piro Mas? 42 juta. Setiap orang meninggal di Genurit. Kadang kata-kata meninggal itu memang tidak enak didengar. Memang tidak enak, tapi ini kenyataannya. Tanpa panjenengan mendoakan saya untuk meninggal, saya besok juga akan meninggal kok. Pasti. Nah, itu. Jadi, piye Mas carane gen entuk? Nah, kemarin itu Mas Andris, Mas Bowo dan teman-teman pas rapat pertama Mas Ginario. Ini kartunya sudah jadi. Ini kartu BPJS Ketenagakerjaan. Ini saya kesini itu mau ngajak bisnis jenengan. Bisnisnya gini. Per bulan itu 16.800. Gawe gampang 20.000.
20.000 ping setahun pinten Bu? 240. Kalau kita meninggalnya 50 tahun ke depan, kita baru membayar ke negara 12 juta. Kalau kita meninggalnya 50 tahun ke depan. Lah kira-kira awake dhewe iki tekan apa ora dhewe ora mesti ngerti. Mergo niku kalih Gusti Allah niku dihumpal. Iki sapa sik iki? Iki sapa sik iki? Iki dadang sik apa bintang sik apa oki sik iki? Itu kalau kita meninggalnya 50 tahun ke depan. Baru 12 juta. Padahal setiap orang meninggal yang terdaftar di sini itu dapatnya 42 juta. Berarti itu sini. Ini untuk perlindungan panjenengan. Yang kedua, manfaatnya. Kalau jenengan mendaftar ini punya anak sekolah, anak jenengan itu di sekolahnya sampai kuliah, sampai S1. Lah piye Mas nek anakku geleme tekan SMP tok, duwite sing kanggo S1 kuwi engko dikeke apa ora? Ha nggih mboten. Buka kene Mbak, tas sing ireng Mbak. Nah, ini. Kalau TK per tahun itu dapatnya 1,5 juta beasiswanya. Kalau SMP 2 juta per tahunnya. Kalau SD 1,5 juta sama dengan TK. SMP 3 juta. Kalau kuliah itu 12 juta per tahun. Tapi harus terdaftar di sini selama ikut kepesertaan 3 tahun terlebih dahulu. Jadi contoh misal nih, saya mendaftar belum ada 3 tahun, kok meninggalnya masuk angin contoh misal, berarti dapatnya nanti baru 42 juta. Tetapi kalau kita kecelakaan kerja itu dapatnya kita nggak 42 Mas, dapatnya 70 juta. Kalau kita kecelakaan kerja. Dan anaknya langsung dikuliahkan sampai kuliah, tidak usah menunggu selama 3 tahun. Dulu itu namanya jam sostek, paham gitu? Jam sostek. Kalau dulu itu kan harus bekerja di PT, sekarang enggak, bebas. Entah petani, pedagang, tukang cukur, tukang bangunan, sampai teman-teman kita yang ada di atas awan itu, di sana, itu juga ada pekerjaannya. Namanya pemandu lagu. Ada, semua ada. Ada 100 pekerjaan pilihan. Marbot masjid ada. Semua ada. Nah, bayarin kopi ya Mas. Nah, kalau saran saya biar semuanya tercover itu melalui satu titik. Contoh misal mau kelompok tanikah atau apakah. Kalau yang di Demak nanti saya jam 3 itu kemarin sudah kesepakatan itu melalui kelompok tani. Jadi uang itu nanti dikelola oleh kelompok tani. Nanti kalau ada yang butuh mes, kok kurang duitnya, bisa disilai duit mau sih. Nah itu nanti tergantung berembuk panjenengan Mas Andris dan Mas Ginario, Mas Bowo, nanti mau dikelola seperti apa, monggo. Yang penting saya dan teman-teman kesini sekilas menyampaikan informasi dari pemerintah. Mas nak kecelakaan kerja bi, gini. Saya di jalan tadi habis ada telepon tukang pijet kecelakaan kerja. Roklek sih gile Mas. Tukang pijet meh mangkat Mas, meh mijeti ning aran. Delalah kecelakaan ning dalan. Roklek sih gile Mas. Piye Mas carane berobat? Tunjukkan kartu ini ke rumah sakit. Kalau kecelakaan kerja, jenengan cukup menunjukkan ini di rumah sakit. Jangan pakai yang kesehatan. Kalau jenengan punya ini. Karena apa? Kalau orang kecelakaan kerja nanti berobatnya pas ke rumah sakitnya pakai ini, jenengan nganggur 1 bulan itu dibayar oleh pemerintah 1 juta per bulan. Sampai sembuh. Kalau sampai patah kaki ya manusia kayak ini tadi, kemungkinan ini sampai 6 sampai 7 bulan. Jadi nganggur nih Mas. Itu disukani pemerintah 1 juta per bulan. Nganggur nih.
ketika jenengan kecelakaan kerja, contoh misal bapak saya petani, pas jadi kecelakaan kerja itu ada 3. 1 berangkat bekerja, 2 saat bekerja, 3 pulang bekerja. Jadi orang pas kerja dong, mangkat nih tuh, ibaratnya bapak saya itu petani, mangkat itu adalah keseleo atau ketiban opo lah mas. Itu dapat. Nanti ke rumah sakit, jangan ke dukun gak, nak dukun tidak bisa diklaim ke. Biasanya masnya tonggoku kemarin ada pak, cokot ulo dibawa di dukun. Dan gua orang ngajin nanti dukun mas, kan dia bisa. Harus yang berurusan dengan rumah sakit. Jadi kalau kecelakaan kerja, tunjukkan kartu ini ke rumah sakit, Pak saya kecelakaan kerja, udah. Dan nanti di rumah sakit itu dipastikan tidak kelas 3. Jenengan kalau punya kartu BPJS yang ketenaga kerjaan, itu nanti masuknya minimal kelas 2, maksimal kelas 1. Kalau kelas 1 kosong berarti nanti kelas 1 penuh, berarti jenengan masuknya ke kelas 2. Dan tidak mungkin itu di kelas 3. Jadi yang ikut ini itu nanti masuknya di kelas 1 atau kelas 2. Yang punya ini. Jadi begitu Bu. Jadi itu sekilas program dari pemerintah. Mas lenak watuk pilek gue berobat gue sing iki sorak, tidak bisa. Karena ini jaminannya adalah kecelakaan kerja dan meninggal. Lenak meninggal ngurusnya piye mas? Jenengan membuat akte kematian terlebih dahulu. Setelah jenengan membuat akte kematian, jenengan mengurus yang namanya surat keterangan waris. SKW ini tuh Pak, RT RW kelurahan kecamatan kantor Jamsostek Karangjati, caket. Lah, gawe akte itu Bu, ini orang capilnya, membuat akte itu sekarang sudah tidak ada yang ke kecamatan, sudah tidak ada yang ke capil. Gawe akte kelahiran, akte kematian itu pembuatannya ada di desa masing-masing. Ya masuk ini, ya. Jadi wes penak Pak, jenengan itu sudah dibantu oleh negara. Kalau dulu gawe akte kematian kan, kedah teng capil nggih. Sakniki mboten. Jenengan cukup ke kelurahan Wonorejo. Setelah membuat akte kematian, nanti jenengan mengurus surat keterangan waris. Ya, contoh misal, bapak saya itu kan punya anak 3. Jadi nanti yang mengurus surat keterangan waris salah satu anaknya dan rekening bank. Kalau jenengan pakai bank BNI, itu nanti 1 minggu rekeningnya sudah diisi oleh pemerintah 42 juta. Tapi kalau di luar BNI rata-rata 10 hari. Segawe rekening sapa masing ahli waris, jangan yang meninggal yang dibuatkan bank, ndak bisa. Mosok wong amit nun sewu nggih. Kula nak cerita niku seneng blak-blakan tapi cetok. Kalau orangnya, contoh misal bapak saya meninggal gitu. Contoh misal meninggal, jadi yang membuat rekening tabungan ya ibu atau anaknya, anak 3 salah satu, boleh siapapun. Dan nanti ke Jamsosteknya tidak harus ibu dan kakak 2 saya itu ikut semua, 1 aja perwakilan, sudah itu aja. Jadi dipermudah. Mas, piye ya nak, kayak daftar toko-toko kok amit nun sewu sampai fatal seperti itu. Orang Gunung Pati tak ceritakan ya Bu. Jam 8 pagi telepon saya, Mas Dadang tolong ya, mengko rene jam 4 jipuk durene. Ning saurunge rene aku daftarnya BPJS tenaga kerjaan. Jam 8 pagi Bu. Jam 1 awan itu bojone telepon kula. Mas bapak ora ono. Dapat santunan dapat. Karena setiap orang yang terdaftar di sini itu dipastikan dapat. Tapi nak wongnya masuk angin, wis ning rumah sakit kok daftarnya ya kula angkat tangan. Lagi mboten wantun kula. Ah penakan. Mboten penakan pripun? Nak wong ning rumah sakit niku kan nggih 50-50 nggih Mas yo. Lah nggih to Pak. Wes di opnam, wes di opo kayak itu 50-50 kalau orang di rumah sakit itu. Yakin. Karena apa Bu? Ketika orang mendaftar ini belum amit nun sewu, meninggalnya belum ada 1 bulan, itu kami cross check ke lapangan.
Nah ibaratnya nanti contoh misal, bapak saya tak daftarkan, posisinya sudah kritis di rumah sakit. Teko-teko tak daftarkan, Mas Dadang tolong iki daftarke ya. Kan ngangen-ngangen ini ku mau toh Bu. 40 loro. Tapi kan nantinya kan kami kan cross check ke bawah. Nah iki mau wong ije sehat apa ora? Nah kecuali bapak saya pas tak daftarkan sehat, mangkat saka omah kuwi madang tengalas dilalah memang kejadian seperti itu. Lah, itu tetap cair. Itu namanya kecelakaan kerja karena berangkat bekerja itu dapatnya yang 70 juta itu tadi. Jadi ambil nun sewu sampai orang meninggal pun pemerintah itu mikir kayak panjenengan. Hitung-hitungannya seperti itu ya Bu. Jadi dan bisa jangan berpikir kami di sini itu memaksa panjenengan untuk ikut. Tidak. Kami di sini itu kesini itu memberikan informasi. Jenengan mau ikut monggo, enggak monggo. Setidaknya ketika nanti ada pertanyaan, contoh misal Pak Bupati, contoh misal nih Pak Bupati kesini, warga Merana ada yang sudah tahu BPJS Tenagakerjaan urung lah iki. Padahal setiap kami kegiatan pasti kami laporkan ke atas. Contoh misal nanti Mas Oki itu laporan ke dinas, oh ya ke Pak Kepala Dinas. Nanti juga kami laporkan, nanti kami foto jenengan, ini loh Pak Bupati, kami sosialisasi. Jadi mohon, jadi sekali lagi ya Pak, kami di sini berempat sama Mas Kevin itu kesini sama sekali tidak akan memaksa panjenengan. Kami kesini hanya memberikan informasi pemerintah kepada panjenengan. Setelah itu tanggung jawab kami adalah sosialisasi. Jadi sama sekali kami tidak akan memaksa panjenengan untuk ikut. Nah, jangan sampai ketika nanti jenengan ikut, jangan sekali-kali jenengan bohong sama pihak keluarga. Contoh misal gini Mas, bapak dan ibu saya tadi tak daftarke. Contoh misal, anaknya bapak itu kan 3. Kakak dua-duanya saya tidak saya beritahu. Wah, kalau jangan ini. Oh iya, anak bapak kita daftarnya aku nabung 84 juta. Ya kan 40 loro ping pindho Bu. Bapak 40 loro, ibu 40 loro. Tapi itu enggak baik karena apa? Takutnya nanti kalau bapak dan ibu nanti ada yang kecelakaan kerja. Terus nanti malah ke rumah sakitnya ditunjukkan yang BPJS yang kesehatan, bukan ketenagakerjaan. Takutnya di situ. Karena apa? Setiap orang yang nganggur karena kecelakaan kerja itu tadi menunjukkan ini, itu per bulannya dapat santunan 1 juta. Dan saya takutnya kalau bapak dan ibu saya itu kecelakaan kerja, kalau pakai ini kelas 1 atau kelas 2, kan perawatannya lebih bagus daripada kelas 3. Jadi seperti itu. Jadi contoh misal Pak, dengan ibaratnya punya istri, ya bilang sama istri, Bu, aku bar daftar iki, sesuk nak ono apa-apa tulung ya, aku tunjuki sing ngerti iki. Jujur itu lebih baik. Oh, jujur sing diumpet-umpet. Bilang aja. Itu ya Pak G. Ah, monggo ada yang tanya bab BPJS Tenagakerjaan. G. Ya. Maksimal pendaftaran itu kan 65. Contoh misal kayak Ibu Jumini Kusumo gitu ya. Nah, Ibu Jumini itu kan umurnya sudah 66. Jadi sangat kompensasi kok misalnya gitu. Nah, bayarnya sampai kapan? Dia ambil nun sewu. Itu tadi. Ya. Nah, itu monggo nanti rebukan sama anak. Dan amin sewu, untuk BPJS Tenagakerjaan ini tidak ada denda sama sekali. Contoh misal telat. Jenengan ini daftarnya itu hari ini contohnya. Sekarang tanggal 30. Bulan depan itu jenengan ngangsurnya kan tanggal 29 karena maju 1 hari. Delalah tanggal 29mu urung ono duit, sumbangan akeh, tanggone sing bayi akeh. Bayarnya nanti jenengan itu tanggal 10 bulan depannya lagi. Itu tidak masalah. Tidak ada denda sama sekali. Bayarnya tetap utuh Pak.
tanpa bunga. Nah, kalau jenengan mau bayar double boleh. Kalau di tempat saya petani tak gini kan Pak, mereka kan panen jagung nih. Tempat saya itu ada sekitar 50 orang yang bayarnya 1 tahun sekali. Panen jagung, biasanya panen jagung kan tontonan kintal-kintalan. Mas Dedan kayak aku sama panen jagung, yo sama tak bayarin setahun. Sudah, setahun itu surat mikir belas. Gue panenan setahun meneh bayar setahun meneh, pun aman Pak. Kalau 1 tahun itu totalnya kan baru 200.000. Nah, gitu, baru 200.000 penak. Ada lagi kalau, makanya kalau bisa nanti Mas, di sini tuh dikelola kelompok tani. Di wilayah saya itu juga dikelola kelompok tani. Jadi contoh misal gini, Mas ini gini, Mas Sugio. Mas Sugio ini tengkulak. Jenengan semua ini petani, kecuali Mas Andris. Contoh misal, Mas Ginario, Mas Bowo itu petani jual pugung, jual pisang. Kalau di tempat saya gini Mas, setiap wong adol pisang dipotong 5.000 rupiah. Minggu adol gedang potong 5.000. Itu minggu pertama. Minggu kedua dipotong 5.000 lagi. Kalau 5.000 kali 4 minggu itu sudah 20.000. Gawe bayar BPJS. Kalau di tempat saya dituduh, jadi aman. Kok adol godong pugung, ya wes dipotong 5.000 oleh tengkulaknya. Jadi kalau di tempat saya itu koordinasi Pak, antara si tukang bayari, contoh misal Mas Andris, itu kerjasama dengan tengkulak. Jadi jenengan ora iso telat, enak, tercover kabeh. Jadi kok Mas Andris jemputin ning omahe tengkulak. Enak Bu. Jenengan adol kimpul, Mas anu ya Mas ya, potong 5.000 ya. Oh iya. Kok adol gedang meneh potong 5.000 selesai. Mudah Bu. Tapi itu cara digedurin, bukan cara di sini, karena untuk sistem wilayah dan kearifan lokalnya kan kita kan beda gitu, beda-beda. Jadi itu hanya pola. Jadi punya kami itu ada 2 cara. Satu, kalau yang petani-petani itu kami wis bayar setahun lagi. Oke, ada yang per minggu itu koordinasi dengan tengkulak. Tengkulak itu sing tukang tukon ini gitu Pak. Gitu. Jadi ini sama sekali tidak ada jeda. Kalau 3 bulan tidak dibayarkan, itu jenengan sudah nonaktif. Nonaktif ya Mas, nak aktif meneh, yo daftar meneh. Daftare piro? Yo 16.820.000 niku. Ora ono dendone kok Pak. Nggih niku wau upami contoh misal kalau wingi kula teng Pabelan. Orangnya itu mendaftar. Januari daftar. Februari tidak dibayar. Terus Maret dibayar. Bolong-bolong itu loh Pak. Tapi kan ini totalnya kan 3 bulan Pak. Kalau saya bolong pengen telu Pak. Setelah itu dia berangkat bekerja, bertani, dia kesalahan kerja. Terus orangnya juga ke rumah sakit. Dia tak buka laptop. Ternyata setelah 3 bulan, ya udah itu gak aktif. Lah kula kon aktifke kula nggih mboten purun lah posisi di rumah sakit ya. Lah nek kula kon aktifke tekan saat itu juga terus orangnya meninggal keluargane nuntut kula 48. Lah mosok kula do lemah. Ayo sedih kula to Pak. Kan begitu. Jadi monggo kalau bisa itu dikoordinasi oleh kelompok. Sekali lagi nggih, kami tidak akan memaksa panjenengan untuk ikut. Kula plong ngeten niku Bu, kula seneng. Oh iya setidaknya saya itu tanggung jawabnya sudah clear untuk panjenengan. Alhamdulillah kemarin saya sosialisasi di sini pertama kali, ini ada 31 kartu yang sudah jadi untuk warga Merana. Ini semua warga Merana. 31. Tapi aku ngerti ini yo Mas Sriwibowo, Mas Andris, terus Mas Ginario. Nah, kakak kelas saya ini. Kalau itu adik kelas saya. Monggo. Jadi paham nggih? Jadi tidak ada denda dipoenake kalih negara.